you provide your freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puspitasari. Saya Iqbal Maulana. Perkenalkan, nama saya Haji Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Rangga Augusta Pratama. Nama saya GPCB Robiatul Adawiyah. Mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program studi Ekonomi Syariah. Mata kuliah Fintech Syariah. Dengan dosen pengampu Ibu Safitri Asrol STMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Fintech Syariah. Fintech Syariah merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fintech Syariah juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Fintech Syariah berperan penting dalam mengubah lanskap ekonomi Islam di era digital. Dan juga Fintech Syariah menawarkan alternatif yang etis dan bertanggung jawab dalam pelayanan keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan antara e-wallet syariah dan e-wallet konvensional, terletak pada prinsip pengelolaan dan jenis transaksi yang diperbolehkan. Berikut adalah beberapa contoh poin utama yang membedakan keduanya. Prinsip pengelolaan e-wallet syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, yang berarti semua transaksi harus bebas dari riba, gharar atau ketidakpastian, masyir atau perjudian, dan aktivitas haram lainnya. E-wallet syariah juga harus mendapatkan sertifikat dari OJK dan DSN MUI seperti Link Aja Syariah yang merupakan satu-satunya e-wallet syariah di Indonesia. Sedangkan e-wallet konvensional tidak terikat pada prinsip syariah dan tidak memerlukan sertifikat halal. Pengelolaan dana dapat dilakukan melalui bank konvensional yang mungkin menggunakan mekanisme yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, bank penampung e-wallet syariah. Dana penggunaan disimpan di bank syariah, sehingga semua transaksi dan pengelolaan dana mengikuti kaidah syariah. Misalnya, Link Aja Syariah menyimpan dana di bank syariah Mandiri dan bank BRI Syariah. Sedangkan e-wallet konvensional, dana penggunaan bisa disimpan di bank konvensional tanpa memperhitungkan aspek syariah, sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip Islam. Promosi dan cashback e-wallet syariah. Promosi dilakukan dengan cara yang transparan dan jelas, biasanya berupa hadiah atau hibah tanpa ada unsur riba. Promosi saldo menggunakan bentuk nominal, bukan persentase. Sedangkan e-wallet konvensional, promosi seringkali menggunakan cashback atau diskon yang berbasis persentase, yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar dalam transaksi. Dengan memahami perbedaan ini, pengguna dapat memilih e-wallet sesuai dengan prinsip keuangan syariah atau konvensional, sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan akad-akad yang digunakan di e-wallet Link Aja. Link Aja adalah platform dompet digital atau yang biasa kita sebut dengan e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia, sebagian besar dari ekosistem fintech. Link Aja juga mengusungkan berbagai prinsip dasar yang mendasari operasionalnya, yaitu yang pertama, kemudahan akses dan penggunaannya. Link Aja memberikan kemudahan bagi penggunaan untuk melakukan transaksi, mulai dari pembayaran di merchant hingga pengiriman uang antar pengguna. Aplikasi ini juga dirancang untuk agar mudah diakses dan digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, keamanan. Keamanan transaksi menjadi salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh Link Aja. Hal ini meliputi perlindungan data pribadi dan informasi transaksi menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi berlapis. Selanjutnya yang ketiga, transparansi dan keterbukaan. Platform ini menerapkan prinsip transparansi dalam banyak hal biaya transaksi, ketentuan penggunaan, dan mekanisme pengembalian dana jika diperlukan. Selanjutnya, inklusi keuangan. Link Aja juga bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Dengan menyediakan berbagai layanan keuangan digital, Link Aja akan mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, layanan terintegritas. Link Aja mengintegritaskan berbagai layanan keuangan mulai dari pembayaran belanja, pembayaran tagihan, hingga transfer antar bank.
dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan finansial pengguna. Selanjutnya, akad-akad fintech syariah pada e-wallet Linkaja. Dalam konteks fintech syariah, Linkaja juga menghadirkan layanan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah yang didasar pada aturan-aturan dalam agama Islam. Akad yang digunakan dalam layanan Linkaja yang bersifat syariah dapat mencakup sebagai berikut, yaitu yang pertama, akad wakalah atau akad perwakilan. Pada beberapa transaksi, pengguna memberikan kuasa atau mandat kepada Linkaja untuk melakukan transaksi, atau dalam konteks ini, Linkaja bertindak sebagai wakil atau agen yang mewakili kepentingan pengguna dalam transaksi yang sah secara syariah. Selanjutnya yang kedua, akad mudharabah. Akad mudharabah dapat terjadi ketika ada unsur pembagian keuntungan antara dua pihak, misalnya antara pengguna dan penyedia layanan tertentu yang bekerja sama dengan Linkaja. Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dengan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak. Yang selanjutnya, akad ijarah atau akad sewa-menyewa. Dalam beberapa layanan, Linkaja dapat menggunakan akad ijarah untuk menyediakan layanan yang dapat disewa oleh pengguna, seperti layanan pembayaran atau layanan produk. Biaya sewa ini harus sesuai dengan prinsip syariah yang mengandung unsur riba atau gharar, atau yang biasa disebut dengan ketidakjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan layanan e-wallet syariah. Seperti yang kita ketahui, dalam Islamic Fintech atau Fintech syariah, produk dan layanan dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan etika dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Tentunya dalam keuangan, kita pasti memerlukan dompet digital supaya keperluan kita sehari-hari bisa terbantu dengan mudah. Nah, di sini saya akan mengambil produk Linkaja Syariah. Yang pertama ada pengenalan Linkaja Syariah. Apa sih Linkaja Syariah itu? Apa tuh, Bang? Linkaja Syariah adalah layanan dompet digital berbasis prinsip syariah pertama di Indonesia. Layanan ini merupakan bagian dari Linkaja yang dikembangkan oleh PT Fintech Karya Nusantara atau Finaria. Linkaja Syariah dioperasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan diawasi oleh OJK serta Bank Indonesia. Yang kedua, ada prinsip syariah dalam Linkaja Syariah. Linkaja Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, di antaranya yaitu bebas dari riba atau bunga, tidak mengandung gharar atau ketidakpastian, dan judi atau maisir, dan dikelola secara syariah. Yang ketiga, ada fitur syariah dan layanan Linkaja Syariah. Linkaja Syariah memiliki berbagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna muslim, antara lain 1. Transaksi dan pembayaran digital syariah. Maksudnya adalah semua transaksi dan pembayaran yang ada di Linkaja Syariah sesuai dengan prinsip syariah yang pastinya aman dan mudah. Yang kedua, ada integrasi dengan bank syariah. Linkaja Syariah bekerja sama dengan berbagai bank syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BTPN Syariah, dan lain-lain. Yang ketiga, ada keunggulan Linkaja Syariah. Keunggulan Linkaja Syariah yaitu berdasarkan Fatwa DSN MUI, mudah digunakan, aman dan diawasi OJK dan BI, dukungan banyak bank syariah, juga mendukung gaya hidup halal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh produk dan kelebihan e-wallet syariah dengan produk Linkaja Syariah. Nah, contoh produk Linkaja Syariah ini adalah layanan dompet digital berbasis syariah pertama di Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Beberapa produk layanan tersedia di Linkaja Syariah meliputi 1.
1. Pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Bekerja sama dengan berbagai lembaga amil zakat seperti Basnas, Dompet Duafa, dan lainnya. Yang kedua, tentang donasi dan wakaf. Penggunaan bisa berdonasi ke berbagai yayasan dan berwakaf melalui mitra Link Aja Syariah. Yang ketiga, pembelian dan pembayaran tagihan, pembelian pulsa, paket data, listrik, PLN, PDAM, dan tagihan lainnya dengan prinsip syariah. Yang keempat, tentang transaksi cepat dan aman. Menggunakan teknologi keamanan yang tinggi, memastikan transaksi tetap aman. Yang kelima, yaitu mendukung ekonomi Islam. Dengan menggunakan Link Aja Syariah, pengguna ikut serta ekosistem keuangan syariah dan membantu perkembangan ekonomi berbasis Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan Link Aja Syariah. Yang pertama, sesuai prinsip syariah, tidak ada unsur riba, goror, atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Terus diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah, DPS, dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, bebas biaya admin atau beberapa transaksi. Tidak ada biaya admin untuk beberapa layanan seperti pembayaran zakat dan infak. Yang ketiga, jaringan luas. Bisa digunakan berbagai mitra yang telah bekerja sama dengan Link Aja, termasuk di ekosistem halal, yaitu transaksi di market halal. Bisa digunakan di market-market yang telah tersertifikat halal atau berbasis syariah. Yang kelima, tentang QR syariah. Bisa melakukan pembayaran menggunakan QR di market yang mendukung transaksi syariah. Yang keenam, yaitu yang terakhir, transfer ke bank syariah. Memungkinkan pengguna untuk mengirim uang ke rekening bank syariah. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.